Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas monitor lagi nih. Karena kayaknya udah lama ya gue nggak bahas monitor. Nah, di video kali ini di studio Sumur Gadget kita kedatangan monitor dari Acer lagi. Untuk serinya adalah EK271. Jadi untuk monitor yang satu ini tuh ukurannya 27 inch. Dan menurut gue ini cocok banget buat kalian yang punya budget sekitar 1 jutaan. Tapi pengen punya monitor yang oke banget untuk productivity dan juga untuk gaming. Yaudah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Nah, sekarang gue mau bahas dulu untuk paket penjualannya. Ini cukup simpel ya. Ada monitornya, ada standnya, ada adaptor, dan juga ada manual booknya. Kayak gitu aja. Nah, untuk standnya ini bahannya dari plastik semua ya. Tapi overall untuk harga 1 jutaan menurut gue ini nggak masalah. Nah, untuk standnya sendiri ini tuh cuma supported aja ya. Jadi nggak ada head adjusternya. Menurut gue untuk harganya 1 jutaan ini udah oke kok. Overall secara desain ini menurut gue udah bagus ya. Minimalis. Bezelnya tuh tipis di bagian kanan kiri dan juga atasnya. Cuman ya paling di bagian bawahnya aja ini agak sedikit tebal. Menurut gue untuk ukuran monitor ini udah wajar sih, karena emang di bagian bawahnya ini juga ada logo Acer-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian portnya. Ini portnya kita dikasih yang cukup simpel juga ya. Ini portnya cuma ada satu HDMI 1.4, lalu ada satu port VGA, dan ada port untuk adaptor. Paling itu aja sih. Nah, sekarang kita bahas untuk spek di bagian layarnya. Untuk ukuran layar sendiri ini tuh berukuran 27 inch. Untuk resolusinya di Full HD alias 1920x1080. Refresh rate-nya dia bisa sampai di 100 Hz. Jadi ini harusnya udah enak banget kalau misalnya kita mau pakai untuk gaming. Lalu dia untuk response time-nya dia di 1 millisecond, panel udah pakai IPS, dan untuk color akurasinya dia tuh bisa di 99% sRGB. Nah, ini bakal kepake banget kalau misalnya kalian sehari-hari pakai monitor untuk editing foto, editing video, dan lain-lain. Untuk 1 minggu gue udah pakai layar dari Acer ini, menurut gue ini bagus sih. Karena dari dulu gue mikirnya gini, kan gue selama ini pakai layar yang 34 inch ya, ultra wide, dan itu resolusi di 2K. Nah, gue mikir biasanya untuk resolusi di 1080p itu maksimalnya paling enak di monitor 24 inch. Gue pikir kalau misalkan di angka 27 inch itu akan jadi pecah dan gak enak di mata. Tapi ternyata ketika gue udah pakai selama 1 minggu, ini menurut gue oke-oke aja gitu. Dengan jarak gue dari mata ke layar itu sekitar mungkin 60 cm, itu menurut gue not bad loh. Dan gambarnya juga masih tajam-tajam aja. Gue udah pakai coba editing foto, gue udah pakai coba editing video, dan gue udah pakai coba main game. Ini menurut gue nggak ada masalah dengan layar yang satu ini. Gue cukup puas untuk harga layar di 1 jutaan. Nah, sekarang gue mau bahas untuk gaming. Nah, ini gue mainin cuma 2 game aja. Yang pertama adalah Battlefield, dan yang kedua adalah Need for Speed. Untuk Battlefield selama ini gue main di monitor yang satu ini tuh nyaman banget menurut gue, karena ini kan layarnya 27 inch tapi resolusinya cuma di Full HD aja. Otomatis kerja VGA gue tuh jadi nggak terlalu berat. Untuk dapetin FPS lebih dari 100 gampang banget di RTX 3070 yang gue pakai ini gitu di belakang. Jadi gue main game ini nyaman banget di layar yang satu ini. Karena kalau gue biasa main game di resolusi 2K, kadang dia nggak sampai di 100 FPS, ya kadang bisa nyampe. Tapi ya menurut gue lebih smooth main di monitor yang satu ini. Karena gue bisa dapat FPS lebih dari 100 FPS. Nah, selanjutnya untuk game Need for Speed Unbound juga di sini gue main lebih dari 100 FPS ya dapetnya, dan ini smooth banget layarnya. Gue nggak merasa kayak layar itu agak pecah. Ini layarnya menurut gue udah tajam-tajam aja. Nah, kalau misalnya ngomongin layar Acer, sebenarnya Acer juga punya teknologi-teknologi yang udah kita tahu ya di laptopnya mereka dan di layar-layar mereka, semuanya itu teknologinya rata-rata sama gitu. Yang pertama ada yang namanya flickerless. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengurangi kedipan layar. Jadi kalian tahu ya, kayak misalkan kadang layar suka nge-flicker. Nah, di Acer ini itu nggak ada. Selanjutnya ada yang namanya Acer Blue Light Shield. Nah, ini biasanya juga ada ya di seri laptop mereka. Nah, jadi fungsi dari fitur yang satu ini tuh dia tuh akan ngurangin emisi cahaya biru yang cukup berbahaya dan berpotensi untuk menyebabkan mata kita tuh sakit atau kelelahan. Apalagi buat kita yang suka di depan monitor dan itu dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya teknologi ini, mata kita tuh nggak akan cepat lelah. Yang ketiga ada yang namanya low dimming. Nah, dia itu fungsinya untuk menurunin tingkat kecerahan di layar kita sesuai dengan lingkungan kita berada. Ini juga untuk mengurangi mata kita agar nggak cepat lelah. Yang keempat ada yang namanya fitur Acer Comfy View. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencegah pantulan sinar dari belakang ke layar kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, itu layar tetap terlihat dengan jelas.
Overall sih untuk harga di 1 jutaan menurut gue layar ini udah bagus banget ya. Nggak cuman untuk dari sisi gaming aja, tapi untuk productivity ini juga udah oke. Dan ini bakal worth it banget buat kalian yang emang punya budget terbatas. Untuk garansi sendiri ini di cover selama 3 tahun ya. Dan menurut gue garansi dari Acer ini udah bagus banget ya. Selama 3 tahun kita di cover untuk panelnya, lalu untuk servisnya, dan untuk spare partnya juga. Dan kita masih dapat satu tambahan lagi garansi dari Acer, namanya adalah Accidental Damage Protection. Nah jadi untuk garansi yang satu ini tuh untuk kesalahan user ya, kayak misalkan layar monitor kita tuh kena air atau jatuh, retak, pecah, dan itu akan nanti di cover garansi yang 1 tahun itu. Ya palingan segitu aja sih untuk review dari monitor Acer EK271 ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari monitor budget tapi punya performance yang bagus dan juga punya kualitas yang bagus. Kalau misalkan kalian tertarik dengan video-video gue, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari gue. Oh ya, jangan lupa juga mampir ke IG atau Twitter Sumber Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Gue Tian dari Sumber Gadget, pamit.